Cek, cek, tes. Suara aku clear nggak ya? Aman kak, kedengeran kak. Oke. Oke, kalau suaranya nggak kedengeran sama kurang jelas bisa ngabarin aja ya teman-teman ya. Oke, Oke, jadi kita pada hari ini bakal belajar tentang namanya perbandingan ya teman-teman ya. Nah, kalian semua udah pada pernah belajar perbandingan belum? Dia tuh harusnya ada, sebenarnya konsep perbandingan ini dia umum ya, bisa apa namanya di pengetahuan kuantitatif ataupun di penerapan matematika. Karena perbandingan itu ibarat dia sebuah konsep, gitu ya. Jadi dia ada sebuah konsep yang kita bisa kembangkan, gitu ya. Dan dia bisa ya udah gitu eh, banyak hal lah yang berkaitan dengan perbandingan walaupun bisa aja kelihatannya tuh kita nggak apa namanya eh, ya nggak nyadar kalau itu perbandingan tapi dia bisa dibilang adalah perbandingan. Nah jadi itu yang bakal kita pelajarin emang sederhana jadi kita bisa mulai aja kali ya teman-teman. Nah sebenarnya di sini ada yang udah pernah belajar perbandingan. Nah coba ketik satu yang udah pernah teman-teman. Oke, satu ya. Oke, sip. Nah, berarti kalau misalnya udah pernah, harusnya bisa lah untuk kerjain perbandingan yang bakal aku ini nih ya teman-teman ya, yang bakal aku ujian di sini. Oke, jadi ini kita coba untuk kita mulai dulu untuk soalnya. Nah, jadi aku ada soal seperti ini teman-teman. Baik. Oh, tapi masih ada yang belum juga ya ternyata ya. Nah, tapi untuk screening test seperti biasa, itu aku bakal ada screening test dulu. Screening testnya itu soalnya seperti itu ya. Oke, nah jadi kita bakal mulai dengan soal ini teman-teman. Nah ini ya. Oke, coba kalian kerjain dulu. Oke, buat pemanasan. Dari sini nanti ya ketahuan deh. Ya, apakah udah paham sama konsep perbandingan atau belum. Ini bisa coba untuk dikerjain dulu ya. Oke, coba ketemu A. Oke, A semua. Berarti udah aman? Ada yang masih bingung nggak? Ngerjain soal kayak gini gitu. Aman ya? Kenapa jawabannya A ya? Oke. BTW suara aku clear kan ya teman-teman ya? Oke. Nah, ya. Jadi apa namanya buat lihat konsep perbandingan itu, dia
Ya intinya adalah oh oke, ada yang masih bingung. Yang masih bingung coba bisa ketik nol teman-teman. Jadi di sini kita bakal belajar tentang konsep dari perbandingan. Nah coba ya, itu bisa diketik nol ya teman-teman ya. Nah jadi perbandingan itu kayak gimana? Sebenarnya perbandingan itu adalah dia sesimpel atau sederhana. Kita tuh mau membandingkan sesuatu. Membandingkan sesuatu ya. Jadi ketika kita baca soal gitu ya, dan sifatnya ini adalah dia membandingkan sesuatu antara dua buah objek, oke? Jadi dia membandingkan sesuatu antara dua buah objek, maka dia bisa pakai konsep perbandingan, gitu ya. Nah, terus apa namanya di konsep yang perbandingan ini, dia basicnya itu adalah dia kayak gini. Katakan pecahan gitu ya, 3/5. Nah, 3/5 ini dia kan bisa diartikan sebagai 3 bagian dari 10 bagian. Oke. Dia tuh artinya ada 3 bagian dari dari 5 bagian ya. Oke. Dia ada 3 bagian dari 5 bagian. Atau ya kalau misalnya kita gambar gitu ya. Di sini ada ya ya kotak dia ada dibagi menjadi 5 bagian sama besar. Nah, dia tuh cuman ada katakan gini ya, satu. Nah, gini ya. Nah, dia 3/5 itu artinya ada 3 bagian dari 5 bagian ini. Di mana dia bisa kita tingkatkan. Oke. Nah, dia bisa kita tingkatkan ada buat rasionya lah. Nah, katakan contoh simpel kayak gini deh. Setengah. Setengah ini kan dia kayak gini kan. Ya nggak? Ini ada 1 dibagi sama 2. Oke, ada 1 bagian dari 2 bagian. Nah, tapi ingat ya, ingat bagian daerah yang diarsirkan. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dia ada 2/4, berarti kan ada 2 bagian dari 4 bagian kan. Ini katakan kita bagi 4. Nah, 2 bagiannya sebenarnya segini. Nah, dia kan sama kan. Besaran yang diarsir itu besarnya sama. Jadi artinya setengah itu dia sama juga dengan 2/4. Atau kita bisa sebut konsep ini adalah dengan pecahan yang senilai. Oke. Jadi dia ya sifatnya adalah bisa kita tingkatkan lah. Nah, jadi ya udah setengah ini bisa kita ya kalikan gitu. Ada sebuah pengali. Ya ini sama dengan 2/4. Jadi ini kali 2, ini dikali 2. Oke. Nah, dia bisa juga ini dikali 3. Awalnya ini dikali 3, terus dikali 3 ya. Oke. Berarti dia jadi ada 3/6. Oke. Dan dia bisa berapapun itulah. Nah, kalau misalnya dia besar pengalinya 100, berarti jadinya berapa? Ayo. Ya kalau dikali 100 ada pengalinya 100, dia jadinya berapa? Oke, sip ya. 100/200. Oke. Jadi ini walaupun ini pecah, tapi artinya dia itu adalah perbandingan. Karena kita membandingkan nilai 1 dibandingkan dengan 2. Nah, 1/2 itu dia adalah perbandingan. Atau 1/2. Oke. Jadi 1/2 itu bisa dituliskan juga sebagai 1/2. Oke. Jadi nah ini yang menyatakan tentang namanya kesebandingan. Nah, di mana ya ketika dia kesebandingan nilainya bakal selalu beriringan. Satunya naik, pasti satunya juga naik dengan suatu penggali yang sama. Oke. Nah, ini secara konsepnya pasti kalian udah pernah belajar lah ya di sekolah ya. Oke. Ini aku cuma ngeriwain doang bahwa arti dari 1/2 itu adalah 1/2. Nah, tapi
perbandingan ini dia bisa dikatakan sebagai apa namanya, pecahan yang paling sederhana. Jadi ya katakan ada yang 100/200. Nah ini kita bisa kecilin kan, sama-sama dibagi 100, sama-sama dibagi 100 kan, ya enggak? Jadinya adalah 1/2. Nah jadi perbandingan itu adalah dia yang paling sederhana ya. Oke. Dia udah dikecilin jadi yang paling sederhana. Nah, jadi apa namanya, dia kayak gitu ya. Sekarang jadi karena dia menyatakan pecahan, artinya dia itu bukan merepresentasikan angka yang sebenarnya. Nah, ini yang harus kalian note jika ngomongin tentang perbandingan. Perbandingan itu dia bukan merepresentasikan angka yang sebenarnya. Oke? Jadi, dia katakan pada sebuah kelas, ini ada perbandingan antara siswa dan siswinya. Ini dia perbandingannya. Dia perbandingannya 5/3. Nah, artinya 5/3 ini bukanlah merepresentasikan angka yang sebenarnya. Jadi, artinya itu adalah bukan di kelas tadi. Ada 5 siswa dan 3 siswa. Bisa aja emang segitu, tapi nggak selalu. Oke? Ini yang harus diingat ketika kita berhadapan dengan konsep dari perbandingan ya. Kayak 5/3, 3/2, dan itu. Oke? Sampai sini aman ya? Aman? Ada yang bingung? Oke, berarti so far aman. Sekarang kita coba istilahnya apa namanya, buat kita yang lanjut lagi atau oke, sapi. Oke, kemudian ketika kita berbicara mengenai perbandingan, akan tetapi 5/3 artinya apa ya? Oh, dia artinya adalah nah ini yang bakal aku jelasin. Jadi si 5/3 itu adalah pecahan. Jadi kalau ada 1/2, itu artinya dia adalah 1/2. Oke. Jadi 1.22 itu adalah 1/2 atau 1/2. Nah, jadinya kita bisa coba lanjut lagi. Nah, si perbandingan ini adalah dia adalah kayak pecahan yang berdasarkan pecahan yang paling. Nah, karena dia pecahan yang paling sederhana, jadinya bukan merepresentasikan angka yang sebenarnya. Jadi dia katakan gini ya, di dalam apa namanya, ya suatu kelas, dia katakan ada 40 siswa dan 60 siswi. Oke, ini adalah angka yang sebenarnya. Di satu kelas ada 40 siswa dan 60 siswi. Sekarang misalkan kayak ya udah perbandingannya berapa? Nah, perbandingan antara siswa dan siswinya apa? Nah, ya udah. Siswanya ya kan ada 40. Siswinya ada 60. Berarti siswanya dia adalah 4. Oke ya. Dia ada 40 dan kita bandingin. Jadi kalau kita bandingin itu kita per gitu ya. Per 60.
Nah, artinya perbandingan antara siswa dan siswi itu adalah, ini sama-sama kita sederhanain ya, dibagi 20, dibagi 20. Sama dengan 2/3. Oke? Jadi maksud dari perbandingan itu adalah kayak, ya udah, berapa jumlah siswa dibandingkan dengan jumlah siswinya. Jadi setiap ada 2 siswa, maka dia ada 3 siswi. Jadi kalau ada 4 siswa, ya udah, namanya 6 siswi. Oke, dia bakal selalu beriringan. Oke ya, dia bakal selalu beriringan. Nah, inilah, iya boleh. Nanti kita bakal coba kerjain yang soal pertama lagi ya, yang buat dia. Nah, jadi ini adalah perbandingannya, gitu ya. Jadi arti dari perbandingannya itu, dia adalah katakan siswa banding siswi itu adalah 2. Nah, artinya setiap ada, gitu ya, setiap ada 2 siswa, maka ada 3 siswa. Nah, ini adalah arti perbandingan. Setiap ada 2 siswa, maka ada 3 siswa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada 10 siswa, dia ada berapa siswa? Nah, ada yang jawab 15, ada yang jawab 30. Nah, pahamin kata-katanya ya. Ada 2 siswa, maka ada 3 siswi. Sekarang kalau ada 10 siswa, itu berarti ada berapa siswa? Nah, betul. Dia adalah 15. Oke. Karena dia adalah perkelipatan 2 siswa. Jadi, ya udah, 10 ini kan ibarat ada 2 siswa, 2 siswa, 2 siswa, 2 siswa, 2 siswa kan. Dan di sini ada, ya kan ada siswa, 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 siswa. Nah, perbandingannya adalah setiap 2 siswa ini, maka dia ada 3 siswi. Oke. Berarti di sini ada 3 siswi, 3 siswi, 3 siswi, 3 siswi, 3 siswi. Nah, berarti ya udah, setiap ada 3 siswa, maka berkorelasi ke 3 siswi. Oke ya. Nah, ya udah, berarti kita tambahin aja ya. Bakal jadi 15 siswi. Ini ada 10 siswi. 10 dapat dari mana? Itu 10 itu dari siswanya ya. Itu soalnya. Jadi soalnya adalah 10 siswa, itu berapa siswi? Nah, jadi ya udah, karena setiap 2 siswi itu ada 3 siswi. Di 10 siswa ini kan bisa kita baca jadi ada siswa, 2 siswa, 2 siswa, 2 siswa, 2 siswa. Satu kelompok 2 siswa ini dia akan ada siswa. Ya udah, nanti bakal jadi ya. Atau secara sederhana ini kita kali dulu. Oke. Ini kali dengan oke. Maka dia jadi adalah 14 siswa. Oke. Sampai sini aman ya, teman ya. Jadi pahamin dari segi bahasanya. Oke ya. Pahamin dari segi bahasa. Nah, sekarang kalau misalnya kayak ya aku tanya gitu ya. Kopi gitu ya, dibuat dengan 3 sendok kopi dan 2 sendok gula. Oke. Nah, sekarang, kalau misalnya aku mau masukin gitu ya. Ini katakan ini misalnya mau masukin 9 atau 12 sendok kopi. Nah, maka aku harus masukin berapa sendok gula?
Oke, sip. 8 ya. Oke. Karena setiap 3 kopi itu dia 2 sendok gula. Berarti kalau 12 sendok kopi, dia kan 4 kali lipat lebih banyak. Ya enggak? Dia 4 kali lipat lebih banyak. Berarti ya udah, gulanya itu juga harus 4 kali lebih banyak juga. Berarti dia adalah 8 gula. Oke. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Aman ya? Nah, jadi arti dari yang perbandingan tadi, ingat ya, ini adalah kata kuncinya. Perbandingan itu bukan jumlah yang sebenarnya. Gitu ya. Perbandingan bukan jumlah yang sebenarnya. Tapi dia cuman yang paling sederhana aja atau yang paling kecil. Gitu ya. Dia yang paling kecil lah, disebutnya juga rasio gitu. Oke. Jadi ada perbandingannya gitu. Oke, sudah 3 sendok kopi, 2 sendok gula. 3 siswa, 2 siswi. Oke. Nah, dia kayak gitu sifat. Nah, jadi ketika kita berhadapan gitu ya. Ketika berhadapan dengan perbandingan. Nah, gimana caranya kita cari jumlah yang sebenarnya? Gitu ya. Nah, sekarang jadi dia ini, dikatakan ini ada sebuah perbandingan ya, 3/5. Nah, dia katakan angka sebenarnya itu ya si, nah katakan nih angka perbandingannya adalah 60/X. Nah, berarti dia kalau kayak gini, X-nya berapa? Dia X-nya adalah 100. Oke. Atau secara sederhana, ini adalah yang paling sederhananya. Ini adalah jumlah aslinya. Oke. Nah, untuk konversi dari bentuk sederhana ke bentuk jumlah asli, itu ada suatu pengalih. Oh, itu kamu dari mana? Ya adalah soalnya ya, hasilnya ya. Jadi 3/5 itu sama dengan 60/X. Nah, X itu berapa? Nah, jadi ketika ada soal dari perbandingan, mau kita ubah gitu ya, diubah ke bentuk soal asli. Si perbandingannya ini ada sebuah pengalih. Ada sebuah pengalih. Okay. Ini untuk kita mengkonversi. Jadi emang nanti ketika kita perbandingan, dia pasti ada nilai perbandingannya sama nilai asli berapa. Oke, ada sebuah pengalih. Nah, si pengalih ya udah, ya tergantung berapa gitu. Nah, ini pengalih ini bisa dimodelkan. Oke. Nah, saya bisa dimodelkan. Jadi ya udah, misalkan gini, ya dia taunya A dan B itu adalah 3/5. Nah, jangan kalian A sama dengan 3, itu 5. Salah. Nah, tapi ingat, di perbandingan itu ada sebuah atau sebuah multiplier. Nah, ya udah. Jadi yang kalian tuliskan ketika soal itu
itu adalah A sama dengan 3X. Dan B-nya adalah 5. Oke. Nah, X yang di sini dia adalah pengali. Kenapa harus X, Kak? Bisa yang lain. Pakai A, pakai B, pakai C, pakai D, pakai E, pakai F. Itu bisa ya. Oke. Kalian berisik nggak sih? Oh, gimana tuh yang lain? Oh, agak bising ya. Coba bentar ya. Tes. Tes, tes. Aman kok. Oh, sekarang udah jelas ya? Oh, oke. Ya udah. Oke, sip. Nah, ini jadi bisa dimodelkan ya. Pemodelannya itu bisa aja 3X, bisa aja pakai yang lain. Mau misalnya A-nya itu adalah 3M, B-nya itu adalah 5M, itu boleh. Karena dia ada sebuah pengali gitu. Jadi ketika ketemu dengan perbandingan, jangan kalian tulisin A-nya itu 3, B-nya itu 5 gitu. Tapi kasih sebuah pengali, yaitu bisa dalam bentuk apapun. Mau bentuk X, mau bentuk Y, mau bentuk M, mau bentuk C, itu boleh. Oke? Jadi secara konsepnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini masih kurang kebayang gitu ya kalau kita mau ngerjainnya kayak gimana gitu, ketika di sekolah kayak gimana. Jadi kita bakal langsung coba praktekin aja ke soal yang tadi. Oke? Nah, ini buat sebuah ya pemodelannya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk soalnya yang tadi ya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, dia kan ini nanya ini adalah perbandingan kelereng Bimo dan Fajar. Jadi ini kita buat pemodelannya dulu ya teman-teman ya. Oke. Jadinya B dibanding F, Bimo dibanding Fajar adalah 2/3. Ingat, ini adalah perbandingan. Oke. Jadi, kalian harus tambahin multipliernya X, karena perbandingan bukan merepresentasikan angka yang sebenarnya. Nah, jumlah kelereng mereka 70 buah. Berarti jumlah kelereng Bimo ditambah Fajar adalah 70 buah. Yang ditanya, selisihnya. Jadinya B dikurangin F itu berapa? Oke. Nah, ya kalau misalnya kayak gini, ingat ya, bukan B-nya itu 2, F itu 3. Tapi kita bisa modelin, oh ya udah berarti B-nya itu adalah 2X, F-nya itu adalah 3X. Gitu. Nah, kenapa dikurang? Karena yang ditanya adalah selisih. Oke? Yang ditanya adalah selisih. Nah, jadi ya udah, tinggal pakai aja yang dikasih tahu di sini. Berarti tinggal 2X tambah 3X sama dengan 70. Oke? Berarti di sini kita dapat 5X sama dengan 70. Nah, kita dapat X-nya adalah 70 dibagi 5. 70 dibagi 5 itu adalah 14 ya, teman-teman ya. Oke? Nah, ya udah, X-nya ketemu. Ini adalah pengalinya yang tadi. Oke? Dia adalah pengalinya yang tadi. Jadi, kalau misalnya kita mau mencari angka yang sebenarnya, itu udah bisa. Tinggal kita masukin aja X-nya. Berarti tinggal 2 dikali 14. Berarti Bimo punya 28 kelereng. Dan F-nya punya 3 dikali 14. Berarti 42 kelereng. Oke? Nah, kalau mau kita cari selisihnya, gitu ya. Berarti selisihnya, ya udah 42 dikurangin 28 ya. Sama dengan 14 buah.
Oke, apakah bisa dipahami teman-teman? Nah, bisa ya. Jadi ya dia tuh adalah bisa apa namanya? Ya udah, kalau ada perbandingan dimodelkan aja, dia jadi sama dengan X. Oke? Dapat 28 sama 42 itu gimana? Jadi X-nya dimasukin lagi Shirley ke dalam itunya. B-nya kan 2X. Berarti kan 2 dikali 14. Ya kan? 2 dikali 14 itu kan 28. F-nya itu kan 3X. 3 dikali 14 itu berarti 42. Oke? Bisa dipahamin ya teman-teman ya? Oke. Sekarang kita coba. Oh, ini kebetulan aja asli sama X sama. Iya, betul. Jadi contohnya sebenarnya ada banyak sih buat ininya ya teman-teman ya. Eh, Oke. Nah, kita sekarang coba lagi ya untuk soalnya ya. Jadi ini kita coba lagi teman-teman ke soal yang lain. Oke, jadi soalnya ini kayak gini. Yang masih belum paham bisa ditanyain ya teman-teman ya. Nah, di sini ada perbandingan uang yang dimiliki oleh Kania, Lulu, dan Naura. Oke. Nah, dia walaupun ada 3, tapi arti perbandingannya itu sama ya. Bisa, pokoknya perbandingan itu bisa kita modelin dengan ada X-nya atau ada sebuah pengalinya gitu. Nanti bisa ketemu deh berapapun itu. Oke, ada yang dapat? Ah, gimana nih? Belum ada yang jawab? Masih pada bingung? Oke, ada yang ketemu D ya? Oke, yang lain gimana? Ada yang masih bingung? Ah ya, oke. Jawabnya deh semua ya. Nah ini, dia kan ada perbandingan antara Kania, Lulu, sama Naura kan? Ya nggak? Nah ingat, buat yang perbandingan kayak gini, kita bisa modelin aja pakai, ya udah, ada sebuah pengali ya, ada suatu X-nya ya. Oke? Jadi ya udah, di sini kita buat perbandingan uangnya eh Kania, Lulu, dan Naura itu adalah 2X, 3X, sama 7X. Karena perbandingan itu bukan merepresentasikan angka yang sebenarnya. Oke? Jadi si Kania ini adalah 2X, si Lulu ini ada 3X, dan si Naura ini adalah 7X. Oke? Itu adalah hasil eksplorasi kita untuk kalimat yang pertama. Terus lanjut ke yang diketahuinya gitu. Kania dan Naura itu adalah 315.000.
Oke? Nah, si K-nya berarti dia adalah 2X ditambah 7X kan? Ya enggak? K-nya ini kan 2X, N-nya 7X. Sama dengan 315X. 315.000. Berarti 9X sama dengan 315.000. Oke? X-nya adalah 315 dibagi sama 9. Ini dia hasilnya berapa ya teman-teman ya? Ada yang udah ngitung belum? Oke, 35.000 ya. Oke, sip. Thank you. Nah, ya udah ketemu nih hasil eksplorasi kita yang pertama. Baru kita fokus nyari yang ditanya. Jumlah uang antara si Kania, Lulus sama Naura. Berarti kan yang ditanya adalah K tambah L tambah N kan? Ini yang ditanya kan? Ya enggak? Nah, K-nya 2X tambah L-nya 3X tambah N-nya 7X. Sama dengan berapa? Gitu. Ya udah, ini kita gabung 12X sama dengan 12 dikali X-nya kan udah ketemu tadi ya. 35.000. Nah, ini dia hasilnya adalah wait. Berapa, teman-teman? Ya, sorry ya, ini aku nggak pakai kalkulator ya. Dia ya, teman-teman. 12 dikali 35 itu adalah 420.000. Gitu ya. Jadi caranya yang ngalir ya, teman-teman ya. Oke? Dia caranya yang ngalir gitu. Jadi akhirnya cukup pahamin aja maknanya. Kak, kenapa 315.000 dibagi 9 sama dengan 35.000? Itu hasil pembagian ya, Shirley. Jadi 315.000 dibagi 9 hasilnya 35.000. Oke? Oke, sip. Nah, yang lainnya gimana? Aman? Oke. Teman-teman, ada yang bingung sekecil apapun, tolong banget buat ditanyain ya teman-teman. Karena aku nggak tahu apa namanya gimana kondisi Telnya. Oh, sekarang sudah kecil. Oke. Oke, bentar ya. Nah, kalau sekarang gimana? Tes. Udah aman ya. Ya, kadang dia ngebug gitu teman-teman. Jadi nggak apa ya, keep berkabar aja ya. Kita lanjut. Oke, kita sapi glitch. Ya, maaf ya teman-teman ya. Kadang nggak tahu sih apanya error, tapi so far masih aman ya. Ingat, kalau ada yang bingung sekecil apapun, kalau ngerasa aku juga kecepatan ngajar ya, tolong banget diingetin ya teman-teman ya. Kalau malu bisa lewat private chat aja ke akun Zoom aku yang jadi sapi. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tes tes. Oh, aman ya? Oh, suaranya bocor tadi. Ya, karena ini agak berisik karena ada konser dekat aku. Tapi ini mic-nya berhasil ngeredam lumayan ya. Masih jelas ya teman-teman ya suaranya ya.
Oke, ketemu semua ya jawabannya deh ya. Ada yang gak dapat nggak? Yang gak dapat bisa langsung ketik nol ya. Oke, oke, aman ya. Oh, ada yang masih nol. Gak apa-apa. Oke, jadi stepnya pahamin sama kayak yang tadi. Jadi arti dari perbandingan itu kan adalah nilai yang paling sederhana ya kan? Nah, perbandingan ini harus kita modelkan dengan sebuah pengali atau ada sebuah multiplier pengali gitu ya. Pengalinya ya udah kita misalkan aja dengan X ya kan. Jadi di sini ada Ayu, Budi dan Cici 1:2:3. Nah, artinya ya udah Ayunya ini dia adalah 1, Budinya ini punya 2 dan Cicinya ini punya 3. Ini adalah perbandingannya. Oke. Nah, untuk kita mendapatkan angka yang sebenarnya, jadi perbandingan itu bisa kita modelin aja. Ya udah ini pakai X gitu ya. Ini X, ini jadi 2X, ini jadi 3X. Nah, ini baru bisa merepresentasikan angka yang sebenarnya. Karena dia ibarat sudah dikali dengan sebuah pengali, yaitu pengalinya adalah X. Oke? Ini adalah hasil eksplorasi untuk kalimat yang pertama. Sampai sini ada yang masih bingung nggak teman-teman? Aman semua ya? Oke. Nah, yang berikutnya selisih antara uang Budi dan Ayu. Oke, selisih Budi dan Ayu. Nah, ya udah artinya ini kan berarti kan B dikurangin A kan. Jadi apapun yang ditanya, explore dulu aja dari yang ada di soalnya gitu. B dikurangin A berarti dia adalah 15.000. Oke? Di kastonya kayak gini. Ya udah tinggal masukin aja. B-nya 2X, A-nya itu X sama dengan 15.000. Nah, dapat kan kita kan nilai X ya kan? X-nya 15.000. Nah, kayak gini ya. Oke? Nah, ya udah ditanyanya jumlah uang mereka bertiga. Berarti A ditambah B ditambah C sama dengan berapa? Berarti kan sama dengan kan X ditambah 2X ditambah 3X ya, teman-teman ya. Nah, ya udah berarti kan dia jadinya adalah 6X. Nah, X kan udah ada. Tinggal kita masukin. Nah, 6 dikali 15.000 itu adalah 90.000. Hasilnya adalah yang D ya, teman-teman ya. Oke. X-nya kok bisa 15.000, Kak? Dari sini. Dari yang hasil eksplorasi tadi. Selisih uang Budi dan Ayu. Selisih Budi dan Ayu itu kan B kurang A. Kok 2X dihilangin? Enggak dihilangin. 2X dikurang X kan? Ya enggak? 2X dikurang X kan? Oke? Aman? Semuanya? Nah, paham ya? Nah, tips untuk kita paham perbandingan, yaitu adalah kita harus paham arti dari perbandingan itu sendiri. Oke? Makanya tadi sebelum ini aku ajarin dulu arti perbandingan itu apa. Arti perbandingan itu adalah ya udah dia sebanding gitu. Ada dua hal kita bandingin. Kalau salah satu naik, satu juga naik gitu. Oke ya. Sekarang kita coba lanjut ya teman-teman ya. Oke. Jadi sekarang nah kita coba ya misalkan gini ya. Di sini katakan ada perbandingan gitu ya. Dia katakan
Ya ini pakai gini aja deh, ini pakai soal aja deh, bentar ya. Nah, jadi ini pakai soal aja. Ingat ya, soalnya bisa macam-macam. Nah, di sini aku nggak ngajarin kalian rumus, tapi aku ngajarin kalian maknanya, oke? Karena dengan maknanya, makna perbandingan kalian paham, soal kayak gimana pun, itu kalian bakal bisa untuk memahaminya. Nah, sekarang ada soal kayak gini. Nah, kira-kira dia bakal gimana, teman-teman? Sebuah mobil ada 4 liter buat nentu 80 kilometer. Tanyaan ya, kalau di 200 kilo itu berapa? Oke, mantap. Jawabannya serentak A semua. Bentar. Sapinya nge-glitch ya? Di kalian sapinya error nggak sih? Kayak agak kejang-kejang gitu. 4 per X sama dengan 80 per 100. Kalian ngerjainnya pakai cara gitu bukan? 4 per X sama dengan 80 per 100. Di sini aku mau coba untuk ngajarin kalian cara yang lebih enak lagi, teman-teman. Untuk kerjain soal kayak gini. Oke? Jadi caranya itu kayak gimana? Iya, ini perbandingan senilai. Oke? Jadi kalau misalnya aku ngerjain, aku nggak pakai rumus. Nggak pakai rumus kayak ya udah perperan sama dengan perperan gitu. Nah, kalian ada yang ngerjain pakai gitu juga nggak? Ada yang ngerjain pakai rumus nggak? Apa ada yang pakai logika? Nah, di sini aku mau coba untuk ngajarin kalian pakai logika ya. Oke? Jadi perbandingan itu ya kan, dia kalau misalnya dalam aplikasinya, fungsinya itu kan untuk membandingkan, ya nggak? Maka ada yang disebut sebagai senilai, ada yang disebut sebagai berbagai nilai, ya kan? Nah, tapi secara ya logika gitu ya. Nah, kalau misalnya di atas nilai, ya udah logikanya adalah satu naik, satunya lagi naik gitu. Jadi dia ada dua jenis, ada senilai dan berbalik nilai. Oke. Jadi ya kalau misalnya senilai itu adalah logikanya semakin banyak yang dipakai gitu ya. Atau kayak ini kita mau ngebandingin dua hal nih, ya kan? Ini kita yang ngebandingin dua hal, katakan A sama B. Nah, kalau senilai semakin banyak A-nya, maka B-nya semakin banyak. Oke. Jadi katakan ya udah kayak yang tadi kita pelajarin ya. Kita mau buat satu kopi, dia butuh dua kopi plus tiga gula ya. Oke. Nah, ya kalau misalnya ya kita mau bikin 6 kopi, maka kita butuh berapa gula? Kita butuh ya tiga kali lipat kan? 9 gula kan? Ya kan? Jadi ini adalah senilai. Satu variabel naik atau jumlah pemakaian kopi naik, maka jumlah pemakaian gula juga naik. Tapi kalau kopinya turun, gula juga turun. Pokoknya ingat perbandingan ini adalah ibarat kayak timbangan gitu ya. Itu adalah konsepnya kayak gitu, kayak timbangan. Nah, jadi kita bisa make nih kalau aku ya. Nah, aku tuh ada buat namanya kayak blueprint gitu lah. Jadi kayak kerangka untuk mengerjakan suatu perbandingan gitu. Nah, caranya kayak gini ya. Eh, ini nggak apa deh, di halaman lain aja. Jadi, nah caranya kayak gini. Katakan kita butuh gini deh. Ini tiga gula. Itu ketika kita masukin tiga gula,
maka kita harus masukin dia katakan 2 kopi. Oke? Nah, kalau misalnya aku mau masukin 5 gula, dia harus tambah berapa kopi? Ayo. Nah, kalau dia ada perbandingan 3 gula sama 2 kopi, nah aku mau masukin apa namanya 2 kopi, itu butuh apa namanya aku mau masukin 5 gula, maka kita butuh berapa kopi? Ada yang bingung nggak? Oke, diputar dikit aja bingung ya teman-teman ya. Oke, padahal tadi ada ingat rumusnya tuh, ya nggak? Nah, itulah makanya kalian harus paham dari segi konteksnya dan konsepnya. Jangan hafalin rumusnya. Oke? Oke, macam-macam nih. Ada yang 4, 10 per 3, 3. Nah, oke. Nah, jadi kayak gini. Sekarang aku ganti ya kata-katanya ya. Jangan 5 gula berapa kopi dulu. Tapi kita coba dulu yang lain. Kalau aku mau masukin 12 gula, maka aku butuh berapa kopi? 8. Oke? Ada yang tadi bingung, tapi yang ini paham. Nah, konsepnya gini. Ketika kita perbandingan, maka di sini ada sebuah yang aku bilang tadi, namanya adalah multiplier. Ya nggak? 3 dikali berapa? Hasilnya 12. Dikali 4. Ya nggak? Nah, ya udah. Yang kanan, karena yang kiri dikali 4, yang kanan juga dikali 4. Oke? Karena 4 kali lipat lebih besar. Ya nggak? Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, 3 gula dan 2 kopi, dikasihnya pasangannya ini. Nah, tiba-tiba ditanyain, 5 gula itu berapa? 5 gula ini, caranya adalah kita cari berapa multipliernya. Gitu. Dari 3 gula, nah kita cari 3 dikali berapa, hasilnya jadi 5. Jadi kerangka berpikirnya kayak gitu teman-teman. Oke. Ini katakan kita move lagi. 3 gula tambah titik-titik kopi. 3 gula itu 2 kopi ya kan. Nah, 3 dikali berapa supaya hasilnya 5? Ini dikali sama 5 per 3. Nah, bener nggak teman-teman? 3 dikali 5 per 3, hasilnya 3 kan? Dia hasilnya 5 kan? Nah, ya udah. Di kiri, kita udah ketemu multipliernya. Maka di kanan, ya kita apply multiplier yang sama. Dikali 5 per 3 juga. Oke? Nah, jadinya, ya udah. Tinggal 2 dikali 5 per 3. Sama dengan 10 per 3 kopi. Oke? Ada yang masih bingung? Jadi kayak ya kita cukup cari multipliernya aja. Kalau misalnya 3 gula dan 2 kopi, tiba-tiba ada 5 gula, ya kita cari. 3 gula ke 5 itu harus dikali berapa? Gitu. Nah, ya udah berarti 2 kita ketemu multipliernya. Ya udah, 2 dikali berapa hasilnya adalah uh, multipliernya adalah bingung perkalian yang harus dikali berapanya. Oh, jujur. Nah, gampangnya ya udah ya kayak gini aja. Tinggal
angka yang dimaksud dibagi sama angka sebelum, gitu aja sebenarnya. Dia kayak yang nebak gitu loh. Kayak buat ya logikanya adalah 3 dikali berapa? Oke, nah 3 dikali berapa? Hasilnya 10 katakan. Berapa tadi? 5 gitu. Nah, ya udah, ya simpelnya adalah tinggal 3. Berarti kan ini harus habis kan? Ya enggak? Berarti ini dikali dia kan tuh harus habis. Berarti kan harus dibagi 3 kan? Nah, tapi atasnya 5. Berarti 5. Gitu. Jadi ininya dihabisin 1 dikali 5. Oke? Nah, sekarang kalau 4 dikali berapa? Hasilnya 10. Coba. Iya, yang ini dia jawabannya 10/3 kopi. Oke, 10/4 boleh, 5/2 boleh. Oke. Yap, yap, betul. Jadi ini berarti kan 4 dikali 10/4 ya. Sama dengan 10 kan. Nah, berarti berapanya itu adalah 10/4. Oke, bisa ditangkap. 10 liter bensin untuk, katakan nih untuk 35 kilo. Nah, kalau aku punya 35 liter, berarti untuk berapa kilo? Ayo, kali berapa kilo? Ayo. Oke, masing-masing macam-macam ya, nggak apa-apa. Kita lagi belajar ya, makanya ini aku ajarin di sini. Konsep perbandingan yang pakai logika, gitu. Pakai logik. Ini pakai prinsip yang tadi ya. Oke, 10 liter untuk 35 kilo. Maka ini kita harus ketemu multipliernya kan. Ingat ya, konsep kesebandingan itu kita harus ketemu namanya adalah pengalinya atau multipliernya. Oke. Nah, 10 liter bensin untuk 35 kilometer. Ya. Nah, jadi ini ya kita cari multipliernya dia berapa? 10 dikali berapa? Hasilnya 35. Dikali 35/10. Oke. Nah, berarti 35 kilo ya udah dikali multipliernya juga. 35/10. Oke. Berarti hasilnya adalah 35 dikali 35/10. Nah, ini hasilnya adalah berapa ya? Yap, 122,5. Nah, congrats buat yang benar. Oke. Udah mulai kebayang, teman-teman, cara mainnya. Ingat ya, tuh kalau aku ngajar MTK selalu bilang MTK tuh cara mainnya. Ketika kalian udah tahu cara mainnya, itu bakal gampang. Oke? Kak, biasa di soal itu jawabannya bentuk pecahan atau langsung hasil? Tergantung opsi jawaban sih. Ada yang mintanya dalam pecahan, ada yang mintanya dalam bentuk hasil. Oh, ini sapinya nge-glitch kalau aku gini, teman-teman. Ya, dia kayak step gitu ya. Kayak kejang-kejang sapinya. Oke. Nah,
Ah, Oke, aman teman-teman? Ada yang masih bingung? Nah, kita balik ke soal tadi. Sekarang kita lihat ya, kalian udah bisa apa belum ya? Ada. Sekarang kalian coba. Kalau misal perbandingan lebih dari dua, gimana Kak? Oke, nanti bisa aku ajarin. Oke. Kemarin tuh aku juga nemu sebenarnya ada perbandingan yang lebih dari dua ya. Iya, 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 cari multipliernya ya. Oke, coba bentar ya, aku sambil cari ya. Nah, ya aku sama ke soalnya, iya. Emang mau coba yang ngetes yang tadi kan masih banyak yang bingung kan? Ya nggak? Nah ya udah, ini tinggal dibuat aja. Jadinya dia 4 liter, bisa menempuh 80 kilometer, ya kan? Sekarang berapa liter? Dia bisa menempuh 200 kilometer. Oke? Nah ini, berarti dia dikali 200 per 80 kan? Berarti ini juga dikali 200 per 80. Berarti dia adalah 4 dikali 200 per 80. Ini tinggal dicoret, coret, coret, coret 2. Berarti hasilnya adalah 10 liter. Oke, udah pada bisa teman-teman? Aman? Nah, cakep. Sekarang aku bakal kasih contoh soal yang lainnya ya. Oke. Nah, ingat ya, ketika kalian udah belajar konsep ini, jangan kalian hafalin rumus lagi ya, ya kan? Rumus perbandingan senilai, rumus perbandingan berbaik nilai itu jangan dihafalin lagi. Yang berbaik nilai itu aku belum belum aku ajarin sih, tapi di sini fokusnya yang senilai dulu ya. Kak, kalau gini gimana Kak? Aku bingung. Misalnya sebuah oh, dia bisa bekerja bersama-sama ya. Ya, itu ntar bakal aku bahas ya. Oke. Nah, ini jadi kayak step by step, kayak aku mau ngajarin kalian kayak anak tangga gitu ya. Jadi bisa ke sini dulu. Nah, ini buat konsep berbanding terbalik yang nanti aku juga bakal ajarin caranya tuh kayak gimana. Ada yang dapat? Ada yang masih bingung? Ini aku belum ajarin sih, tapi mungkin kalian udah ada yang bisa gitu ya. Soalnya perbandingan senilai sama berbaik nilai itu sama persis, teman-teman. Dia nggak ada bedanya. Ada bedanya dikit dong, tapi sama aja konsep. Oke? Ada yang bingung nggak? Yang bingung ketik nol ya. Ya, tombol menyerah ada di angka nol. Nggak apa-apa kalau ada yang masih nol. Santai. Ya kan emang kita belajar biar bisa kan? Ya nggak sih? Kak, makasih banyak ya udah nyiptain program ini. Semenjak sering ikut kasih makara, aku jadi suka matematika. Ih, thank you loh. Ya thank you ya. Maaf ya kalau tutornya agak rada-rada ya. Kadang jadi sapi, kadang jadi apa. Nggak apalah. Tapi at least bisa dipahamin lah ya. Oke. Ya. Oke, mari kita lanjut. Jadi gini. Oke. Bedanya gini teman-teman. Nih ya. Beda antara perbandingan berbalik nilai sama senilai. Kalau misalnya yang tadi kan kita berbicara mengenai perbandingan senilai ya. Ya kan?
Nah, kalau yang berbalik nilai itu kayak gimana gitu ya. Tadi perbandingan senilai kita bandingin ada dua objek, ya nggak? Ada dua objek yang kita lihat di sini. Ketika satunya naik, maka satunya naik lagi. Nah, sekarang kalau berbalik nilai itu nah kalau misalnya yang berbalik nilai dia apa namanya? Ya, jadi sama bandingin dua objek, tapi bedanya ketika salah satu variabel naik, maka variabel yang lainnya berlawanan arahnya, gitu. Jadi satu variabel naik, variabel yang satunya turun. Atau ketika variabel yang A-nya turun, maka variabel satunya naik. Contoh apa? Contoh ya. Ini kita pakai ya betul, pakai ya logika gitu ya. Benar-benar purely aku mau ngajarin kalian pakai logika aja. Nggak usah lah belajar rumus yang ada di buku-buku ya. A per B sama dengan C per D, apalah itu aku nggak paham. Aku nggak tahu itu rumusnya apa. Tapi di sini aku bakal ngajarin kalian by logic, oke? Nah, apa yang sifatnya kayak gini? Misal gini, jumlah makanan dengan banyak orang, oke? Bukan jumlah makanan deh. Katakan jangan deh, jangan ini. Katakan ini yang lebih gampang. Jumlah pekerja dengan lamanya membangun, gitu. Membangun bangunan, oke? Nah, logikanya kita pakai ya logika aja. Kalau jumlah pekerjanya makin banyak, maka lama membangunnya makin cepat apa makin lambat? Kalau ininya makin banyak, dia makin cepat atau lambat? Nah, dia makin cepat kan? Ya nggak? Berarti jumlah pekerjanya kita naikin, tapi waktu membangunnya itu dia lebih kecil gitu. Nah sebaliknya, kalau yang ngerjain cuma satu orang, bakal lama banget nggak? Lama kan? Ya nggak? Kalau jumlahnya turun, ya udah ini bakal naik lamanya. Nah gitu. Prinsipnya gimana? Sama persis teman-teman. Oke, sama persis. Malah sama persis gimana sih Kak? Jadi misalnya kayak gini ya. Contoh ya. Misalkan gini. Ada 3 orang pekerja. Dia bakal mengerjakan selama 12 hari. Oke? 12 hari bangunan selesai. Nah, 3 orang pekerja ini, sekarang katakan aku naikin. Jadi 6 orang pekerja. Dia jadi berapa hari? Nah, konsepnya sama. Karena di sini kita berbicara mengenai perbandingan. Di sini kita pakai konsep multiplier. Oke? Atau pengali. 3 ke 6 multipliernya berapa teman-teman? Dikali berapa? Dikali 2. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, yang satu dikali, yang satu dibagi. Nah, udah gitu doang. Angka ininya sama. Gitu. Jadi dia 12 dibagi 2. Saya berapa? 6. Oke, oke. Gampang kan? Sama ya, teman-teman ya. Nah, coba kalau misalnya sekarang ada 10 orang pekerja. Dia butuh berapa hari? Gimana? 3 ke 10. Dia pengalinya berapa, teman-teman?
Ya, multipliernya berapa? Sepuluh per 3. Sip. Ini multipliernya 10 per 3 kan? Nah, berarti harinya ini ke sini dibagi sama 10 per 3. Berarti 12 dibagi 10 per 3. Nah, artinya 12 dikali 3 per 10. Sama dengan 36 per 10 atau 3,6 hari. Gitu. Jadi yang satu dikali, yang satu dibagi. Emang hari ada komanya? Ada dong. Enggak dibulatin, enggak. 3,5 hari kan bisa aja, setengah hari itu kan 12 jam kan? Ya enggak? Bisa aja diganti ke dalam bentuk jam. Ya kan? Kalau hari ada komanya. Kalau pekerja nggak ada komanya, baru pekerja. Nah, kalau pekerja baru dibulatin ke atas. Karena kalau pekerja nggak mungkin kan ada 2,6 pekerja kan nggak mungkin ya. Oke. Nah, coba sekarang yang bingung. Oke, nah sampai sini dulu deh. Ada yang masih bingung nggak? Aman? Oke. Kita coba lanjut ke soal yang tadi ya. Kita kerjain lagi soal yang tadi. Yang tadi bingung, coba buat kalian kerjain lagi. Oke, sekarang kalian coba. Nah, ini kalian coba lagi ya, teman-teman ya. Tes. Sekarang suaranya kecil nggak? Tes. Oh, aman. Oke, ini coba kerjain lagi. Nemu 22,5 tapi nggak ada di opsi C. Oke, C semua ya. Oke, ada yang masih bingung? Di sini berarti 15 hari itu untuk 6 orang, ya kan? Nah, 2 orang keluarga pergi kan? Ya nggak? Berarti sisa berapa? Sisa 4 orang ya, ya kan? 2 orangnya dia pergi kan? Ya nggak? Anjir, Berarti 4 orang pantesan. ini dia butuh berapa hari? Nah, yaudah sama aja. Ini sini dia multipliernya adalah 4 per 6. Kenapa, Bib? Hah? Ada apa? Emang ada apa? Serius? Oh, Mika bocor. Oh, Mika ya bocor ya? Enggak kedengeran. Enggak. Apa namanya nih kalau aku emang karena lagi ada yang nyanyi. Karena ada yang nyanyi. 4 di mana kah dapatnya? Ini multiplier 6 jadi keempat. Ayo. Berarti kan dikali 4 per 6 kan? Maaf ya, si Makarakor ya. Ya, jadi gitulah karena aku melalang buana ya. Nggak diem di rumah. Jadi ada yang nyanyi, tapi so far aman kan ya? Semoga nggak bocor ya. Oh, bukan aku yang bocor. Oke. Oke. Ya, mari kita lanjut. Jadi ini dikali 4 per 6 ya. Ya, dikali multiplier kan. 6 supaya jadi keempat itu gimana? Ya kan? 6 supaya dikali keempat itu adalah 4 per 6. Berarti ini juga dikali 4 per 6. Oke? Berarti 15 dikali 4. Sorry.
bukan dikali ya. Dia kan ya logikanya kalau orangnya makin dikit, harinya bakal makin banyak kan? Ya nggak? Karena supply-nya ya makanannya itu lebih lama habisnya, ya kan? Berarti ini dibagi 4/6. Betul. Jadi dia dibagi ya. Yang satu dikali, satu dibagi. Oke? Karena konteksnya berbanding terbalik nilainya. Oke? Berarti 15 dibagi 4/6. Atau 15 dikali 6/4. Nah ini hasilnya kan adalah 15 dikali 3/2 ya. 45/2 itu adalah 4 22,5 ya. Nah, kita bisa buletin aja ke 22 hari. Oke? Nah, kadang kan dia persediaan beras akan cukup untuk berapa hari kan? Ya nggak? Kalau kita lebihin ya sisanya ntar kelaparan. Oke, teman-teman? Bisa dipahamin ya? Oke? Nah, ya. Oke, aman. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang coba kita coba sekarang eh, kita coba lanjut lagi. Nah, ini deh. Ini dia sekarang udah tricky nih teman-teman nih. Nah, ketika kita ngomongin perbandingan, maka ada juga namanya skala ya kan? Nah, kalau misalnya pada peta itu kan ibarat dia adalah kayak 1 banding berapa gitu ya, jarak aslinya ya. Nah, ini mungkin kita bakal jadi soal terakhir nih teman-teman. Karena kita nggak berasa udah 90 menit ya. Dan karena aku lagi di luar, jadi kita nggak bisa lama-lama dulu. Nanti bisa di-extend deh buat kelasnya deh gitu ya. Di hari lain gitu ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Cepet banget ya. Ya, oke. Jadi kita coba soal terakhir ini nggak apa-apa. Karena lebih ke takut hujan sih. Nanti nggak bisa pulang. Oke, kita lanjut ini ke soal yang berikutnya dan ini cukup kompleks ya teman-teman ya. Bisa dicoba kerjain. Nah, ini skala juga dia artinya sama ya teman-teman ya. 1/500.000 di peta gitu. Jadi kalau ada 1/500.000, ya artinya adalah ini adalah yang di peta gitu ya. Oke. Dan ini adalah yang sebenarnya. Jadi arti perbandingan pada skala ya udah 1 cm di peta itu artinya dia adalah 500.000, iya 500.000 cm di aslinya. Oke. Itu arti skala dalam peta ya. Dia satuannya harus sama-sama sentimeter. Oke. Ini bisa coba kalian kerjain dulu ya teman-teman ya. Oke, jawabannya ada yang D. Ya,
Mantap, 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 mantap. Ini kita bisa kerjain dari statement by statement aja ya, kalimat per kalimat gitu ya. Oke, skala 1/500.000 artinya apa? Artinya ini, ya kan? 1 cm artinya 500.000 cm. Yang next-nya, kita tulisin dulu aja. Oh, jarak AB. Gitu ya. Jarak AB 18 cm. Berarti 18 cm di peta, di aslinya berapa? Sorry, ini bukan di peta ya. Di asli ya. Berarti di aslinya, dia adalah 18 dikali 500.000 kan? Ya nggak? Skala yang aslinya kan ya? Iya, betul. Jawabannya itu adalah D. Oke? 18 dikali 500.000. Nah, dia adalah 9 juta ya, teman-teman ya. Oke, 9 juta. Oke. 9 juta sentimeter. Nah, kita karena di sini dalam kilometer ya kan? Ingat ya, kalau ada satuannya beda-beda, 1 cm, 1 kilometer, 1 menit, 1 jam, itu kalian ubah semua ke dalam satuan yang sama. Gitu. Jadi 9 juta cm ini, nah kalian ubah ke dalam kilometer. Oke? 1 kilometer itu kan adalah 100.000 cm. 1 cm itu adalah 1 per, ini kita pindah ruas, 100.000 kilometer. Nah, berarti yang ini, sentimeternya, kita ubah. Jadi 9 juta dikali 1 per 100.000 kilometer. Nah, berarti dia jadinya adalah coret-coret 90 kilometer. Jadi, kita coba kerjain ya, step by step aja ya. Gitu ya. Nah, baru deh fokus kita ke Siti. Dia punya kecepatannya, ya kan? Dia punya kecepatannya itu adalah 40 km per jam. Nah, ini kan artinya ya dia seberapa cepat, ya udah per jamnya itu menempuh 40 km. Gitu ya. Nah, dia berhenti 15 menit. Ya kan, berhenti 15 menit. Dan dia berangkat dari jam 7 pagi. Ya kan? Nah, tiba di kota B itu jam berapa? Nah, ya udah. Jaraknya ini kan 90 km ya kan? Nah, kalau dia menempuh jarak 40 km untuk 1 jam ya, maka 90 km dia berapa jam? Nah, ini kan konsep perbandingan. Ya enggak? Karena dia konsep perbandingan, ya udah kita kali multiplier. 90 per 40. Ini juga sama. Kita kali sama 90 per 40. Oke? Berarti sama dengan 1 dikali 90 per 40. Sama dengan 9 per 4 jam. Nah, dia kayak gitu ya teman-teman ya. Oke? Jadi dia akan nyampe dalam waktu 9 per 4 jam. Nah, terus ini bisa diubah ke menit kan? Ya enggak? 9 per 4 jam sama dengan 9 per 4 dikali 60 kan? Ini kita ubah ke dalam menit ya. 1 jam itu 60 menit ya. Berarti ya atau kayak simpelnya gini aja sih. Ini kan dia 9 per 4 jam ya kan? Ini adalah waktu seharusnya. Nah, tapi dia istirahat kan? Istirahat 15 menit. 15 menit itu sama dengan berapa jam? Gitu ya. Nah, ingat 1 jam itu 60 menit. Jadi 1 menit itu adalah 1 per 60 jam. Oke? Berarti ini adalah 15 dikali 1 per 60.
sama dengan 1/4 jam. Nah, berarti waktu yang dia tempuh gitu ya. Ya udah, berarti 9/4 ditambah 1/4 sama dengan 10/4 jam. Atau dia adalah 2,5 jam ya teman-teman ya. 2,5 jam itu berarti kan adalah 2 jam 30 menit. Ya nggak? Nah yaudah ya, tinggal ditambah aja sama yang ini ya teman-teman ya. Apa namanya, sama ditambah sama ini. Berarti dia waktu tibanya ya udah 9.30 WIB. Nah gitu ya teman-teman ya. 1/4 dari mana Kak? Dari istirahatnya dia. Dia istirahat 15 menit kan? 15 menit itu adalah 1/4 jam. Gitu. Nah ini buat yang masih bingung, nanti bisa balik ke Simakara Back to Basic ya teman-teman ya. Ini dia cukup kompleks, banyak proses konversinya dan banyak proses perbandingan. Gitu. Jadi yang masih bingung, nanti bisa ngelihat lagi ke Simakara Back to Basic. Gitu. Karena nanti ini. Kalau istirahat 17 menit gimana Kak? 17/60 berarti. Oke? Kalau 17 menit ya udah 17/60 jam. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? Di mana Kak lihat Simakara B2B-nya? Nanti ya, tunggu website belajarnya selesai di-upgrade ya teman-teman ya. Oke? Jadi nunggu website-nya kelar. Nah, karena itu aku mau briefing tapi ya semoga adminnya cepet ya. Jadi lagi upgrade semacam server gitu sih ya teman-teman sih, biar lebih enak. Oke. Nanti buat yang masih bingung juga proses hitung-hitungan segala macam bisa balik ke Simakara Back to Basic. Oke? Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain teman-teman? Ya, catatannya bakal aku share. Oke, aman ya. Sip. Oke deh, kalau misalnya aman, jadi kita hari ini coba sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nanti aku Sabtu Minggu aku coba rapiin lagi websitenya. Jadi emang dari kemarin aku kerja Rodi sih buat integrasiin semuanya ya, biar kalian belajarnya bisa step by step. Kalau ngerasa live class-nya kecepatan, kalian bisa balik ke Simakara Back to Basic yang lebih enak lah pace-nya gitu ya. Sesuai dengan tingkatan kalian masing-masing gitu. Jadi bisa semuanya improve bareng-bareng deh di sini. Buat recording dan catatan aku bakal share di grup. Jadi kalian nanti bisa lihat aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin kita belajarnya sampai sini dulu ya teman-teman ya, karena apa namanya, mau coba pulang dulu. Nanti jadwal kelas berikutnya aku kabarin lagi di grup ya untuk matematikanya. Oke, kalau kayak gitu kelasnya aku tutup dulu sampai sini teman-teman. Ini soalnya aku share dulu ya ke kalian ya biar bisa dipakai lagi buat belajar. Oke. Nah, oh ini dia. Aku dari tadi nyari share di mana. Oke, kita sampai sini dulu. Makasih banyak semuanya. See you and the next class. Ya, Elsa ngebas. Ya, maaf ya, emang agak aneh adminnya. Enggak sih. Dadah, oke. Elsa ngajar ya. Ya, oke. Dadah semuanya. Aku tutup meetingnya. Bye.